Pernahkah kamu merasa sudah bekerja mati-matian, bangun paling pagi, pulang paling malam, tapi rezeki terasa sempit, hidup terasa sesak, dan hati terasa lelah? Pernahkah kamu melihat orang lain seperti tidak terlalu berusaha, tapi hidupnya mengalir, urusannya dimudahkan, dan langkahnya terasa ringan? Jika iya, bisa jadi masalahnya bukan pada kurangnya kerja kerasmu, tapi pada cara pandangmu tentang rezeki. Karena rezeki bukan sekadar angka di rekening, bukan hanya gaji bulanan, bukan cuma omzet dan saldo. Rezeki adalah sesuatu yang jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih menentukan hidupmu daripada yang selama ini kamu kira. Dan jika konsep rezeki ini salah sejak awal, maka sekeras apapun kamu berlari, kamu tetap akan merasa tertinggal. Video ini bukan untuk mereka yang ingin cepat kaya, tapi untuk mereka yang ingin hidupnya benar, hatinya tenang, dan rezekinya penuh berkah. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa-doa yang selama ini belum kamu pahami. Rezeki bukan sekadar uang. Meluruskan fondasi yang keliru, banyak manusia menjalani hidup dengan satu keyakinan yang keliru sejak awal, bahwa rezeki hanyalah uang. Seolah-olah ketika saldo bertambah, hidup otomatis membaik, dan ketika uang berkurang, hidup pasti memburuk. Padahal, jika kita jujur melihat realita, berapa banyak orang yang uangnya banyak, tapi hidupnya sempit, tidurnya gelisah, keluarganya retak, dan jiwanya kosong. Ini adalah tanda paling jelas bahwa uang bukan satu-satunya bentuk rezeki, dan bahkan bukan bentuk rezeki yang paling utama. Rezeki dalam pandangan Allah jauh lebih luas daripada yang mampu ditangkap oleh logika manusia. Rezeki mencakup apa yang masuk ke hidup kita, apa yang dijauhkan dari hidup kita, dan apa yang ditahan dari kita pada waktu tertentu. Sehatnya tubuh, tenangnya hati, lurusnya pikiran, keluarga yang saling menguatkan, bahkan kemampuan untuk bersyukur, semua itu adalah rezeki. Sayangnya, karena mata manusia lebih mudah menangkap yang berwujud, kita sering menutup mata terhadap rezeki yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Ketika seseorang menyempitkan makna rezeki hanya pada uang, maka hidupnya pun menjadi sempit. Ia akan menilai dirinya gagal ketika penghasilan kecil, merasa rendah diri ketika kalah materi, dan mudah iri ketika melihat kesuksesan orang lain. Padahal, bisa jadi Allah sedang menyelamatkannya dari ujian yang tidak sanggup ia tanggung. Namun karena ia tidak memahami konsep rezeki, ia justru menganggap perlindungan Allah sebagai kekurangan. Allah berfirman bahwa Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini sering dibaca, tapi jarang direnungkan. Banyak orang mengira lapang dan sempitnya rezeki selalu berkaitan dengan nilai seseorang di hadapan Allah. Padahal, kelapangan bukan selalu tanda cinta, dan kesempitan bukan selalu tanda murka. Keduanya adalah ujian, hanya bentuknya yang berbeda. Jika rezeki hanya soal usaha, maka orang paling rajin pasti paling kaya. Jika rezeki hanya soal kecerdasan, maka orang paling pintar pasti paling makmur. Tapi dunia membuktikan sebaliknya. Ada orang yang bekerja keras tapi tetap pas-pasan, dan ada yang rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Disinilah kita harus jujur mengakui bahwa ada tangan Allah yang bekerja di luar logika manusia. Usaha memang penting, ikhtiar memang wajib, tapi hasil bukan sepenuhnya milik kita. Rezeki adalah takdir yang bergerak, bukan angka statis. Ia bisa berubah karena doa, bisa bergeser karena sikap, dan bisa terhalang karena dosa. Maka siapapun yang ingin memahami rezeki, harus berhenti merasa menjadi satu-satunya penentu hasil, dan mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang diberi kesempatan berusaha. Kesalahan terbesar manusia modern adalah menjadikan rezeki sebagai tujuan hidup, bukan sebagai alat. Uang dikejar bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi untuk membuktikan diri kepada manusia. Akhirnya, rezeki yang seharusnya menjadi sarana kebaikan, justru berubah menjadi sumber kecemasan. Semakin banyak, semakin takut kehilangan. Semakin besar, semakin berat beban pikiran. Rezeki yang sejati selalu membawa ketenangan, bukan sekadar kenikmatan. Ia membuat hati merasa cukup, meski secara angka terlihat sederhana. Ia membuat hidup terasa ringan, meski tanggung jawab tidak kecil. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ia hanya diberikan kepada mereka yang memahami bahwa rezeki adalah titipan, bukan kepemilikan mutlak. Ketika seseorang diberi rezeki berupa kesehatan, tapi ia tidak menyadarinya, maka ia akan menyia-nyiakannya. Ketika ia diberi rezeki berupa waktu luang, tapi ia mengeluh bosan, maka waktu itu akan habis tanpa makna. Inilah bentuk kufur nikmat yang paling halus. Tidak menyadari bahwa kita sedang diberi karena terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Ada orang yang penghasilannya kecil, tapi keluarganya hangat,
doanya mudah dikabulkan, dan hidupnya terasa bermakna. Ada pula yang hartanya melimpah, tapi rumahnya dingin, hubungannya rapuh, dan hatinya selalu merasa kurang. Jika kita jujur, mana yang lebih layak disebut kaya? Disinilah Allah mengajarkan bahwa ukuran rezeki tidak sama dengan ukuran manusia. Rezeki juga bisa hadir dalam bentuk dijauhkan dari keburukan. Tidak semua keinginan yang terkabul adalah kebaikan, dan tidak semua penolakan adalah kerugian. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia ingin menjaga kita dari kehancuran yang tidak kita sadari. Namun manusia yang sempit pandangannya akan tetap memaksa, lalu menyesal ketika akibatnya datang. Orang yang memahami rezeki akan lebih sibuk memperbaiki diri daripada menyalahkan keadaan. Ia bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan lewat kondisi ini? Bukan kenapa hidupku begini. Sikap ini membuat hatinya tumbuh, bukan runtuh. Karena ia sadar, setiap keadaan membawa pesan, dan setiap pesan membawa hikmah. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk penambahan, kadang ia hadir dalam bentuk pengurangan. Pengurangan gaya hidup, pengurangan ambisi yang berlebihan, pengurangan ketergantungan pada manusia. Semua itu adalah rezeki yang menyelamatkan jiwa. Tapi hanya orang yang hatinya jernih yang mampu melihatnya. Allah Maha mengetahui kapasitas hambanya. Ada orang yang jika diberi banyak harta justru semakin jauh dari Allah, maka disempitkanlah rezekinya agar ia tetap dekat. Ada pula yang jika diuji dengan kekurangan justru semakin kuat imannya, maka dibiarkan ia dalam kesederhanaan. Ini bukan ketidakadilan. Ini adalah kasih sayang yang tidak selalu kita pahami. Masalahnya, manusia sering membandingkan rezekinya dengan rezeki orang lain. Padahal, ujiannya berbeda. Kita iri pada hasil orang lain, tanpa tahu beban yang mereka pikul. Kita ingin berada di posisi mereka, tanpa siap menanggung tanggung jawab yang menyertainya. Padahal Allah membagi rezeki dengan ukuran yang paling pas untuk setiap jiwa. Ketika rezeki disalahpahami, ibadah pun ikut rusak. Orang mulai beribadah hanya ketika butuh, lalu meninggalkannya ketika merasa cukup. Doa dijadikan alat transaksi, bukan bentuk ketundukan. Padahal rezeki sejati justru mengalir deras kepada mereka yang beribadah, bukan karena ingin diberi, tapi karena sadar telah diberi begitu banyak. Rezeki bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan hari ini, tapi tentang kemana arah hidup kita dibawa. Jika rezeki membuat kita semakin sombong, maka itu bukan keberuntungan, melainkan jebakan. Jika rezeki membuat kita semakin rendah hati, maka itulah tanda keberkahan. Karena berkah tidak diukur dari banyaknya, tapi dari dampaknya. Ada rezeki yang terlihat kecil, tapi menumbuhkan kebaikan besar. Ada pula rezeki yang terlihat besar, tapi melahirkan kerusakan yang luas. Maka orang beriman tidak hanya bertanya berapa, tapi membawa kemana. Sebab nilai rezeki terletak pada arah, bukan jumlah. Ketika seseorang mulai memahami ini, ia tidak lagi panik menghadapi keterlambatan rezeki. Ia tahu bahwa yang datang tepat waktu adalah yang terbaik. Ia juga tidak silau oleh rezeki orang lain, karena ia sadar bahwa setiap orang sedang diuji dengan cara yang berbeda. Inilah kedewasaan spiritual yang jarang dimiliki. Rezeki yang benar akan mendekatkan kita pada tujuan penciptaan manusia, beribadah, dan menjadi khalifah di bumi. Jika rezeki justru menjauhkan kita dari nilai itu, maka patut dipertanyakan, apakah kita sedang diberi atau sedang diuji. Dan orang bijak tidak terlena oleh apa yang terlihat menyenangkan. Banyak orang meminta rezeki yang luas, tapi lupa meminta hati yang lapang. Padahal rezeki tanpa kelapangan hati hanya akan melahirkan kegelisahan. Sebaliknya, hati yang lapang mampu mengubah rezeki sederhana menjadi sumber kebahagiaan yang dalam. Inilah rahasia hidup yang sering terlewat. Rezeki juga terkait erat dengan kejujuran dan keberanian menerima ketetapan Allah. Orang yang jujur pada dirinya akan tahu kapan harus berusaha lebih dan kapan harus bersabar. Ia tidak memaksakan sesuatu yang jelas bukan jalannya, dan tidak menyerah pada sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Ketika konsep rezeki diluruskan, hidup menjadi lebih terarah. Kita bekerja bukan karena takut miskin, tapi karena ingin bertanggung jawab. Kita berdoa bukan karena putus asa, tapi karena percaya. Dan kita bersyukur bukan karena hidup sempurna, tapi karena sadar Allah selalu hadir. Rezeki yang sesungguhnya membuat seseorang merasa ditemani Allah dalam setiap langkahnya. Ia tidak merasa sendirian saat gagal, dan tidak merasa paling hebat saat berhasil. Semua dikembalikan kepada Allah, sumber segala pemberian. Inilah fondasi awal yang harus dibangun sebelum berbicara tentang usaha, doa, dan keberkahan. Jika fondasi ini rapuh, maka semua pembahasan setelahnya akan mudah runtuh. Karena kesalahan memahami rezeki akan melahirkan kesalahan dalam menyikapi hidup.
Allah tidak pernah salah dalam membagi rezeki. Yang sering salah adalah cara kita membaca tanda-tandanya. Kita terlalu cepat menyimpulkan, terlalu sibuk menuntut, dan terlalu jarang merenung. Padahal rezeki selalu datang bersama pelajaran. Orang yang memahami rezeki tidak mudah putus asa, karena ia tahu bahwa yang tertunda bukan berarti ditolak. Ia juga tidak mudah tinggi hati, karena ia sadar bahwa yang datang bisa saja diambil kembali. Kesadaran ini membuat hidupnya seimbang. Ketika kita berhenti menjadikan uang sebagai pusat semesta, barulah kita bisa melihat betapa kayanya hidup ini. Ada udara yang kita hirup gratis, ada detak jantung yang bekerja tanpa diminta, ada iman yang masih terjaga. Semua itu adalah rezeki yang nilainya tak terhitung. Jika hari ini kamu merasa rezekimu sempit, jangan buru-buru menyalahkan Allah. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu naik kelas, memperbaiki arah, dan meluruskan niat. Karena tidak semua kelapangan membawa kebaikan, dan tidak semua kesempitan membawa keburukan. Memahami rezeki adalah langkah pertama untuk mengamalkannya dengan benar. Dan selama konsep ini belum lurus, selama itu pula hati akan terus gelisah. Maka sebelum meminta lebih banyak, pastikan kita sudah memahami apa yang sebenarnya sedang Allah berikan. Rezeki, iman, dan dosa. Mengapa ada yang dilapangkan dan ada yang dihalang? Banyak orang bertanya-tanya mengapa rezeki terasa seret, padahal usaha sudah maksimal, doa tidak pernah putus, dan ibadah rutin dijalankan. Pertanyaan ini sering muncul bukan karena kurang iman, tapi karena konsep yang belum sepenuhnya utuh. Sebab dalam Islam, rezeki tidak berdiri sendiri. Ia sangat erat kaitannya dengan iman, dengan dosa, dan dengan kondisi hati seseorang. Ketika tiga hal ini tidak selaras, rezeki pun sering terasa berat mengalir. Iman bukan sekadar keyakinan di lisan, tapi sikap batin yang tercermin dalam keputusan hidup. Orang yang imannya hidup akan percaya bahwa Allah Maha Mengatur, bukan hanya Maha Memberi. Ia yakin bahwa setiap keadaan ada ukurannya, dan setiap ukuran ada tujuannya. Keyakinan inilah yang membuat seseorang tetap tenang, meski rezeki belum sesuai harapan, karena ia percaya bahwa Allah tidak pernah terlambat. Dosa sekecil apapun memiliki dampak yang sering diremehkan. Banyak orang membayangkan dosa hanya berdampak pada akhirat, padahal dosa juga memengaruhi kehidupan dunia. Hati yang sering bermaksiat akan mengeras, dan hati yang keras sulit menerima kebaikan. Ketika hati tertutup, rezeki yang seharusnya terasa lapang pun terasa sempit. Meski secara kasat mata tidak kekurangan. Ada rezeki yang tertahan bukan karena kurangnya usaha, tapi karena ada hak orang lain yang belum ditunaikan. Bisa jadi ada janji yang diingkari, amanah yang dikhianati, atau kezaliman kecil yang dianggap sepele. Semua itu menumpuk menjadi penghalang yang tidak terlihat. Manusia hanya melihat sebab lahiriah, tapi Allah melihat keseluruhan keadaan batin dan perbuatan. Iman yang kuat membuat seseorang jujur, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kejujuran inilah yang mengundang keberkahan. Sebaliknya, kebohongan yang dianggap cerdas justru sering menjadi awal dari rezeki yang terasa berat. Uang mungkin datang, tapi ketenangan menghilang. Dan ketika ketenangan hilang, sejatinya rezeki sudah berkurang nilainya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kitalah yang membutuhkan dampaknya. Salat, sedekah, dan doa bukan alat untuk memaksa Allah memberi, melainkan sarana untuk membersihkan diri agar layak menerima. Ketika ibadah dilakukan tanpa perubahan akhlak, maka yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa ruh. Rezeki pun datang tanpa berkah. Banyak orang rajin berdoa, tapi jarang mengevaluasi dirinya. Mereka meminta kelapangan rezeki, tapi enggan meninggalkan kebiasaan buruk yang jelas-jelas merusak hidupnya. Mereka berharap Allah mengubah keadaan, tapi tidak mau mengubah sikap. Padahal sunatullah tidak bekerja seperti itu. Perubahan lahir selalu dimulai dari perubahan batin. Dosa yang terus dilakukan tanpa penyesalan akan menumpulkan rasa syukur. Ketika rasa syukur tumpul, nikmat sebesar apapun terasa kurang. Inilah mengapa ada orang yang rezekinya bertambah, tapi keluhannya juga bertambah. Bukan karena Allah pelit, tapi karena hati tidak lagi mampu mengenali nikmat. Iman juga mengajarkan adab dalam mencari rezeki. Tidak semua jalan yang menghasilkan uang layak ditempuh. Tidak semua peluang harus diambil. Orang yang imannya hidup akan bertanya bukan hanya menguntungkan atau tidak, tapi juga halal atau tidak, berkah atau tidak. Pertanyaan ini mungkin membuat jalannya lebih sempit, tapi hasilnya jauh lebih menenangkan. Rezeki yang halal mungkin datang lebih lambat, tapi ia bertahan lebih lama. Rezeki yang haram sering datang cepat, tapi pergi dengan menyisakan masalah. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesempitan hidup yang mereka rasakan hari ini bisa jadi akibat keputusan yang salah di masa lalu. Dan Allah Maha Adil dalam menampakkan akibat itu
agar manusia mau kembali. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, tapi pengakuan bahwa kita lemah dan sering salah. Ketika istighfar dilakukan dengan kesadaran, ia membuka pintu-pintu yang tidak disangka, bukan karena kata-katanya, tapi karena kerendahan hati yang lahir darinya. Allah mencintai hamba yang sadar akan keterbatasannya. Ada dosa yang langsung terasa dampaknya, ada pula yang tertunda. Ini sering membuat manusia lengah. Ia merasa baik-baik saja, lalu mengira perbuatannya tidak bermasalah. Padahal Allah hanya menunda, bukan melupakan. Ketika waktunya tiba, dampaknya bisa hadir dalam bentuk kesempitan rezeki, kegelisahan, atau kehilangan arah hidup. Iman yang benar membuat seseorang tidak hanya takut kehilangan rezeki, tapi takut kehilangan keberkahan. Ia sadar bahwa hidup tanpa berkah adalah hidup yang melelahkan. Banyak, tapi tidak cukup. Ada, tapi tidak menenangkan. Dan ketakutan ini justru menjaga dirinya dari banyak keburukan. Rezeki yang terhalang kadang bukan hukuman, tapi peringatan. Allah menghentikan laju seseorang agar ia tidak semakin jauh tersesat. Tapi peringatan ini hanya bisa dibaca oleh mereka yang mau merenung. Yang enggan merenung akan menganggapnya sebagai kesialan, lalu semakin menjauh dari Allah. Iman juga mengajarkan untuk tidak menghalalkan segala cara saat terdesak. Justru dalam kondisi sulit, kualitas iman seseorang diuji. Apakah ia tetap lurus, atau mulai mencari pembenaran? Keputusan di titik ini sangat menentukan arah hidup selanjutnya. Banyak rezeki tertutup bukan karena kemiskinan, tapi karena pembenaran atas kesalahan. Ada orang yang rezekinya dilapangkan justru untuk menguji apakah ia bersyukur atau kufur. Ada pula yang disempitkan untuk menguji apakah ia bersabar atau berputus asa. Kedua-duanya adalah ujian iman, dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak lulus di ujian tertentu. Iman yang sehat membuat seseorang tidak mudah iri melihat rezeki orang lain. Ia yakin bahwa apa yang menjadi miliknya tidak akan tertukar, dan apa yang bukan miliknya tidak akan menjadi miliknya meski dipaksa. Keyakinan ini menenangkan jiwa dan menjaga hati dari penyakit yang merusak rezeki. Dosa sosial seringkali lebih berdampak daripada dosa pribadi. Menyakiti orang lain, meremehkan hak, atau mengambil yang bukan miliknya bisa menjadi sebab tertahannya banyak pintu kebaikan. Sayangnya, dosa seperti ini sering dianggap biasa karena tidak langsung terlihat akibatnya. Ketika iman menurun, manusia mulai menggantungkan harapan sepenuhnya pada makhluk. Ia kecewa berlebihan ketika manusia gagal menolongnya, dan lupa bahwa Allah tidak pernah gagal. Ketergantungan ini melemahkan jiwa dan membuat rezeki terasa berat, karena hati tidak lagi bersandar pada sumber yang benar. Rezeki yang mengalir lancar seringkali beriringan dengan hati yang bersih. Bukan berarti orang baik pasti kaya, tapi kebaikan membuka jalan yang tidak bisa dibuka oleh kelicikan. Allah menolong dengan cara yang sering tidak kita duga, tapi selalu tepat sasaran. Orang yang menjaga imannya akan lebih cepat sadar ketika rezekinya terasa berat. Ia tidak sibuk menyalahkan keadaan, tapi mulai bertanya ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa hubungan dengan Allah perlu diperbaiki sebelum menuntut perubahan keadaan. Dosa yang disadari dan disesali lebih ringan dampaknya daripada dosa yang dibenarkan. Ketika seseorang membenarkan kesalahan, ia menutup pintu taubat. Dan ketika pintu taubat tertutup, banyak pintu lain ikut tertutup tanpa disadari. Iman juga mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan dan akhirat. Ada rezeki yang ditahan agar seseorang tidak rusak, dan ada rezeki yang ditunda agar ia belajar bersabar. Semua itu tidak sia-sia bagi orang yang percaya. Ketika iman dan amal selaras, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Tidak selalu besar, tapi selalu cukup. Dan kecukupan inilah yang membuat hidup terasa utuh. Allah lebih tahu kapan hambanya siap menerima. Jika hari ini belum datang, bukan berarti tidak akan datang. Bisa jadi Allah sedang membersihkan jalannya terlebih dahulu. Membersihkan hati, meluruskan niat, dan menguatkan iman. Rezeki yang penuh dosa hanya akan mempercepat kelelahan jiwa. Sedangkan rezeki yang lahir dari iman akan menumbuhkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Inilah perbedaan yang hanya bisa dirasakan, bukan didebatkan. Maka jika ingin rezeki berubah, jangan hanya menambah usaha, tapi perbaiki hubungan dengan Allah. Jangan hanya memperluas jaringan, tapi bersihkan hati. Karena rezeki bukan sekadar hasil kerja tangan, tapi pantulan dari kondisi iman. Ketika iman dijaga dan dosa dijauhi, rezeki akan datang dengan cara yang paling sesuai. Bisa dalam bentuk kecukupan, bisa dalam bentuk ketenangan, atau bisa dalam bentuk jalan keluar yang tidak disangka. Dan semua itu adalah pemberian terbaik menurut Allah. Usaha, doa, dan tawakal. 3 hal yang sering dipisahkan, padahal harus menyatu.
Banyak orang mengaku sudah berusaha keras, tapi lupa bahwa usaha tanpa arah hanya akan menguras tenaga. Mereka sibuk bergerak, tapi tidak benar-benar berjalan menuju tujuan yang diridai Allah. Dalam Islam, usaha bukan sekadar aktivitas, melainkan bentuk ketaatan. Ketika usaha dilepaskan dari nilai, ia berubah menjadi kesibukan yang melelahkan tanpa makna. Sebagian orang sangat mengandalkan usaha hingga lupa berdoa. Mereka merasa cukup dengan strategi, pengalaman, dan jaringan. Hatinya mulai yakin bahwa keberhasilan datang dari kepintarannya sendiri. Padahal saat doa ditinggalkan, usaha perlahan kehilangan ruhnya. Ia mungkin tetap menghasilkan, tapi tidak lagi menenangkan. Di sisi lain, ada pula yang rajin berdoa, tapi enggan berusaha. Mereka berharap keajaiban datang tanpa pergerakan nyata. Padahal, doa bukan pengganti usaha, melainkan penguat usaha. Allah memerintahkan manusia untuk bergerak, lalu berserah, bukan hanya menunggu. Tawakal sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa ikhtiar. Banyak orang berkata yang penting tawakal, tapi sebenarnya itu adalah bentuk menyerah sebelum berjuang. Tawakal yang benar justru datang setelah usaha maksimal dilakukan. Ia adalah ketenangan hati ketika hasil diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Usaha dalam Islam juga memiliki adab. Tidak semua cara dibenarkan, meski hasilnya menggiurkan. Ketika seseorang menghalalkan segala cara demi hasil, sejatinya ia sedang merusak pondasi rezekinya sendiri. Rezeki yang lahir dari cara yang salah akan menuntut harga yang mahal di kemudian hari. Doa bukan sekadar daftar permintaan, tapi pengakuan akan ketergantungan. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, ia sedang melatih hatinya untuk tidak sombong. Ia sadar bahwa sehebat apapun usahanya, tanpa izin Allah, semua bisa runtuh dalam sekejap. Ada orang yang kecewa karena merasa doanya tidak dikabulkan. Padahal yang sering terjadi adalah doa dikabulkan dengan cara yang berbeda. Allah tidak selalu memberi apa yang diminta, tapi selalu memberi apa yang dibutuhkan. Sayangnya, manusia sering terjebak pada keinginannya sendiri. Kesalahan besar dalam usaha adalah menunda kebaikan sampai merasa mapan. Banyak orang berkata, nanti kalau sudah sukses, baru rajin ibadah. Padahal justru ibadah itulah yang menjaga arah kesuksesan. Menunda ketaatan dengan alasan rezeki adalah jebakan yang sangat halus. Usaha yang diberkahi biasanya terasa lebih ringan, meski hasilnya belum besar. Ada ketenangan dalam proses, ada rasa cukup dalam perjuangan. Sebaliknya, usaha yang jauh dari Allah terasa berat, meski menghasilkan banyak. Hati selalu gelisah, takut kalah, takut rugi, takut tertinggal. Doa juga menuntut kejujuran. Tidak masuk akal meminta rezeki halal, tapi masih nyaman dengan yang syubhat. Tidak selaras meminta keberkahan, tapi enggan meninggalkan maksiat. Ketidaksesuaian ini membuat doa kehilangan kekuatannya. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena hamba tidak siap menerima. Tawakal mengajarkan untuk tidak terikat berlebihan pada hasil. Orang yang bertawakal bekerja dengan serius, tapi hatinya tidak tergantung pada angka. Ketika berhasil, ia bersyukur. Ketika gagal, ia belajar. Ia tidak hancur oleh hasil, karena ia tahu nilainya tidak ditentukan oleh capaian semata. Banyak orang berhenti terlalu cepat hanya karena satu kegagalan. Padahal kegagalan seringkali bukan tanda berhenti, tapi tanda memperbaiki cara. Tawakal yang benar membuat seseorang tidak mudah putus asa. Karena ia yakin Allah melihat proses, bukan hanya hasil akhir. Usaha juga harus disertai kesabaran. Tidak semua rezeki datang cepat. Ada yang harus melalui proses panjang, agar ketika sampai, hati sudah siap. Rezeki yang datang terlalu cepat sering membuat manusia lupa diri. Sementara rezeki yang datang bertahap melatih kedewasaan. Doa yang terus diulang bukan tanda kurang percaya, tapi tanda harapan yang belum padam. Allah menyukai hamba yang terus mengetuk pintunya, bukan yang datang sekali lalu pergi. Konsistensi dalam doa adalah bukti bahwa seseorang benar-benar berharap pada Allah, bukan sekadar mencoba. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membandingkan proses diri dengan hasil orang lain. Ini membuat usaha kehilangan nikmatnya. Padahal setiap orang punya jalur dan waktunya sendiri. Tawakal membantu hati untuk fokus pada jalannya sendiri tanpa iri. Usaha yang dilakukan dengan niat yang lurus akan terasa berbeda. Bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk memberi manfaat. Ketika niat diluruskan, pekerjaan yang sama bisa bernilai ibadah. Dan dari sinilah keberkahan sering muncul tanpa disadari. Doa juga harus disertai adab, tidak tergesa-gesa, tidak berprasangka buruk, dan tidak menuntut dengan nada protes. Doa adalah percakapan dengan Allah, bukan tuntutan kepada atasan. Adab inilah yang membuat doa terasa lebih hidup. Tawakal tidak menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tapi mengajarkan
bagaimana mengelola rasa takut. Takut boleh, cemas manusiawi, tapi tidak sampai melumpuhkan. Orang yang bertawakal melangkah meski takut, karena ia percaya Allah bersamanya. Banyak rezeki tertutup bukan karena kurang usaha, tapi karena hati terlalu sibuk mengatur hasil. Ketika manusia ingin mengendalikan segalanya, ia kehilangan ketenangan. Tawakal mengembalikan ketenangan itu dengan cara menyerahkan apa yang tidak bisa dikendalikan. Usaha yang dibarengi doa dan tawakal melahirkan keseimbangan. Tidak malas, tapi juga tidak serakah. Tidak pasrah, tapi juga tidak memaksa. Inilah sikap tengah yang sering dilupakan dalam kehidupan modern yang serba kompetitif. Ada saatnya usaha perlu ditambah, ada saatnya doa perlu diperbanyak, dan ada saatnya tawakal perlu diperkuat. Orang yang bijak tahu kapan harus bergerak lebih keras dan kapan harus menenangkan diri. Semua itu lahir dari kepekaan hati. Rezeki sering datang ketika seseorang berhenti memaksakan kehendaknya dan mulai menerima kehendak Allah. Penerimaan ini bukan tanda menyerah, tapi tanda kedewasaan iman. Ia tetap berusaha, tapi tidak melawan takdir. Doa juga berfungsi membersihkan niat. Ketika doa sering dipanjatkan, seseorang akan lebih sadar apa yang sebenarnya ia cari. Apakah rezeki untuk mendekat kepada Allah, atau sekadar untuk memenuhi ego? Kesadaran ini sangat menentukan arah hidup. Usaha yang benar akan mendekatkan seseorang pada Allah, bukan menjauhkannya. Jika pekerjaan membuat ibadah terbengkalai terus-menerus, maka ada yang perlu dievaluasi. Rezeki tidak seharusnya menjadi alasan menjauh dari pemberi rezeki. Tawakal melatih hati untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil. Ia mengajarkan bahwa nilai diri bukan ditentukan oleh sukses atau gagal. Dengan sikap ini, seseorang lebih tahan banting menghadapi naik turun kehidupan. Banyak orang baru ingat tawakal ketika semua jalan buntu. Padahal tawakal seharusnya hadir sejak awal, menemani setiap langkah. Dengan begitu perjalanan terasa lebih ringan meski jalannya menanjak. Usaha, doa, dan tawakal bukan pilihan yang bisa dipisah. Ketiganya adalah satu kesatuan. Ketika salah satunya hilang, keseimbangan runtuh. Dan ketika ketiganya menyatu, rezeki akan mengalir dengan cara yang paling tepat. Rezeki yang datang melalui jalan ini mungkin tidak selalu besar di mata manusia, tapi ia besar di hadapan Allah. Dan rezeki yang Allah nilai besar selalu membawa kebaikan yang panjang dampaknya. Berkah, cukup, dan tenang. Rezeki yang dicari, tapi jarang diminta. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mengejar lebih, tanpa pernah bertanya, apakah yang ia kejar benar-benar ia butuhkan. Ia mengira kebahagiaan ada pada penambahan, padahal seringkali kebahagiaan justru lahir dari pengurangan. Berkah adalah ketika sesuatu yang sederhana mampu memberi dampak besar, dan ini tidak selalu sejalan dengan logika dunia. Berkah bukan soal jumlah, tapi soal manfaat. Sedikit yang berkah bisa mencukupi banyak kebutuhan, sementara banyak yang tidak berkah terasa cepat habis dan selalu kurang. Inilah rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan hitungan matematika. Berkah bekerja pada dimensi yang tidak kasat mata, tapi sangat nyata dirasakan. Cukup adalah keadaan hati, bukan kondisi dompet. Ada orang yang penghasilannya besar tapi selalu merasa kurang, dan ada yang sederhana tapi merasa lapang. Rasa cukup inilah yang membuat seseorang bisa menikmati hidup tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa rasa cukup, sebanyak apapun rezeki tidak akan pernah memuaskan. Ketenangan adalah tanda paling jujur dari rezeki yang sehat. Jika sesuatu membuat kita terus gelisah, takut, dan tertekan, patut dipertanyakan, apakah itu benar-benar rezeki, atau justru ujian yang sedang kita salah sikapi? Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi menjanjikan ketenangan bagi hati yang bersandar kepadanya. Banyak orang lupa meminta keberkahan. Mereka meminta kelapangan rezeki, tapi lupa meminta agar rezeki itu membawa kebaikan. Padahal, rezeki tanpa berkah hanya akan menambah lelah. Ia menambah tanggung jawab tanpa menambah ketenangan. Berkah sering hadir ketika seseorang menjaga niatnya. Ia bekerja bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk memberi manfaat. Ketika niat meluas, dampak rezeki pun ikut meluas. Allah melipat gandakan kebaikan bukan karena jumlahnya, tapi karena ketulusannya. Rasa cukup tidak membuat seseorang malas. Justru sebaliknya, ia membuat usaha lebih jujur dan sehat. Orang yang merasa cukup tidak tergoda mengambil yang bukan haknya, dan tidak mudah menghalalkan cara. Ia bekerja dengan tenang, karena tidak dikejar rasa takut yang berlebihan. Ketenangan tidak datang dari kepastian dunia, karena dunia tidak pernah benar-benar pasti. Ia datang dari kepastian iman. Ketika seseorang yakin bahwa Allah mengatur segalanya, hatinya tidak mudah goyah, meski keadaan berubah. Keyakinan inilah yang menjadi sumber ketenangan sejati. Ada orang yang hidupnya terlihat sukses,
tapi hatinya penuh tekanan. Setiap hari dipenuhi kecemasan tentang masa depan, persaingan, dan kemungkinan kehilangan. Ini adalah tanda bahwa rezeki yang ia pegang belum sepenuhnya membawa ketenangan, meski tampak mengilap di luar. Berkah juga terlihat dari bagaimana rezeki memengaruhi hubungan. Rezeki yang berkah mendekatkan, bukan menjauhkan. Ia menguatkan keluarga, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan empati. Jika rezeki justru merusak hubungan, patut direnungkan kembali arahnya. Cukup membuat seseorang lebih mudah bersyukur. Dan syukur adalah pintu penambahan yang sering dilupakan. Allah menjanjikan penambahan bagi mereka yang bersyukur. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk rasa dan makna hidup. Ketenangan membuat seseorang mampu berpikir jernih. Ia tidak mengambil keputusan dalam keadaan panik. Ia tidak terburu-buru mengejar sesuatu hanya karena takut tertinggal. Ketika hati tenang, langkah menjadi lebih terarah. Banyak konflik batin lahir dari ketidakmampuan menerima batas. Manusia ingin segalanya sekarang juga, padahal tidak semua keinginan perlu dipenuhi. Berkah sering muncul ketika seseorang mampu menahan diri dari yang tidak perlu. Berkah juga terkait erat dengan cara menggunakan rezeki. Rezeki yang dibelanjakan pada hal yang baik akan kembali dalam bentuk kebaikan, sementara rezeki yang digunakan untuk maksiat akan menggerogoti ketenangan secara perlahan. Rasa cukup membuat seseorang lebih tahan terhadap godaan dunia. Ia tidak mudah silau oleh pencapaian orang lain. Ia fokus pada apa yang Allah titipkan kepadanya. Sikap ini menjaga hati tetap bersih dan ringan. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Orang yang tenang tetap menghadapi masalah, tapi tidak larut di dalamnya. Ia mampu melihat masalah sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir segalanya. Banyak orang baru menyadari pentingnya berkah setelah kehilangan ketenangan. Saat uang ada tapi hati kosong, barulah mereka bertanya apa yang salah. Sayangnya, tidak semua mau berhenti dan memperbaiki arah. Berkah sering hadir dalam bentuk waktu yang cukup. Waktu untuk keluarga, untuk ibadah, untuk istirahat. Rezeki yang menyita seluruh waktu hingga menghilangkan keseimbangan hidup perlu ditinjau ulang. Seberapa besar pun nilainya. Cukup juga berarti tahu kapan harus berhenti. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua ajakan harus diikuti. Menolak yang berlebihan seringkali menyelamatkan yang penting. Ketenangan membuat seseorang lebih mudah menerima takdir. Ia tidak terus-menerus melawan keadaan. Ia berusaha, tapi juga menerima. Penerimaan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin. Berkah membuat sedikit rasa cukup, dan cukup terasa nikmat. Ia mengubah cara pandang, bukan keadaan. Inilah sebabnya berkah tidak bisa dicari dengan mengejar, tapi dengan menjaga. Rasa cukup melatih hati untuk hidup di masa kini. Tidak terus terjebak pada penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Ia menikmati apa yang ada sambil tetap berusaha menjadi lebih baik. Ketenangan juga lahir dari kejelasan tujuan. Ketika seseorang tahu untuk apa ia hidup dan bekerja, langkahnya menjadi lebih mantap. Ia tidak mudah goyah oleh penilaian manusia. Berkah sering muncul ketika seseorang memperhatikan hal-hal kecil, kejujuran dalam transaksi, kesabaran dalam proses, dan kebaikan dalam interaksi. Hal-hal kecil inilah yang sering membuka pintu besar. Cukup bukan berarti berhenti bermimpi, tapi bermimpi dengan sadar. Mimpi yang tidak mengorbankan nilai, tidak merusak hubungan, dan tidak menjauhkan dari Allah. Ketenangan adalah rezeki yang mahal, tapi sering diabaikan. Banyak orang rela menukar ketenangan demi status dan pengakuan. Padahal ketika ketenangan hilang, semua pencapaian terasa hambar. Berkah menjadikan rezeki sebagai alat mendekat kepada Allah, bukan menjauhkan. Ia mengingatkan bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan, dan titipan harus dijaga, bukan disombongkan. Rasa cukup membuat seseorang lebih siap menghadapi kehilangan, karena ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada satu hal saja. Ia tahu bahwa sumber kebahagiaan sejati tidak pernah hilang. Ketenangan adalah tanda bahwa rezeki berada di jalur yang benar. Jika hati semakin dekat dengan Allah, hubungan membaik, dan hidup terasa lebih bermakna, maka itulah rezeki yang patut dijaga. Mengamalkan konsep rezeki yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep rezeki saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan perubahan sikap. Ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi beban, bukan cahaya. Karena itu, setelah memahami bahwa rezeki bukan sekadar uang, bukan hanya hasil usaha, dan bukan semata soal jumlah, langkah berikutnya adalah menjadikannya cara hidup. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Mengamalkan konsep rezeki dimulai dari niat yang lurus setiap hari. Niat saat bangun tidur, niat saat bekerja, niat saat berinteraksi dengan manusia. Ketika niat diluruskan, aktivitas biasa berubah menjadi ibadah. Bekerja bukan lagi sekadar mencari nafkah,
tapi menjalankan amanah yang Allah titipkan. Seseorang yang memahami rezeki akan menjaga hubungannya dengan Allah sebelum menuntut hasil. Ia tidak menjadikan ibadah sebagai alat tukar, tapi sebagai bentuk ketundukan. Ia sholat bukan agar cepat kaya, tapi karena sadar semua yang ia miliki datang dari Allah. Mengamalkan rezeki juga berarti menjaga kehalalan dalam setiap langkah. Tidak tergoda jalan pintas, tidak mengorbankan nilai demi hasil cepat. Orang yang sabar menjaga kehalalan mungkin terlihat lambat, tapi langkahnya stabil dan terjaga. Sikap syukur menjadi kebiasaan, bukan hanya ucapan. Bersyukur saat mendapat, bersyukur saat tertunda, bahkan bersyukur saat kehilangan. Karena ia sadar bahwa Allah selalu memberi pelajaran bersama setiap keadaan. Mengamalkan konsep rezeki juga berarti disiplin dalam sedekah. Bukan sedekah saat berlebih saja, tapi sedekah sebagai gaya hidup. Sedekah melatih hati untuk tidak bergantung pada harta dan membuka pintu rezeki yang tidak terlihat. Orang yang paham rezeki tidak menunda kebaikan dengan alasan belum mampu. Ia berbagi sesuai kapasitas, membantu sesuai kemampuan. Dan dari keikhlasan inilah Allah meluaskan apa yang sebelumnya terasa sempit. Dalam bekerja, ia menjaga etos tanpa mengorbankan akhlak. Ia jujur meski tidak diawasi, amanah meski bisa curang, dan adil meski bisa mengambil lebih. Akhlak inilah yang membuat rezeki bertahan lama. Mengamalkan rezeki juga berarti menerima takdir dengan lapang dada. Bukan menyerah, tapi menerima sambil terus berusaha. Ia tidak mengutuk keadaan, tapi mencari hikmah di baliknya. Ia berhenti membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Fokusnya bukan pada apa yang dimiliki orang lain, tapi pada apa yang Allah titipkan kepadanya. Sikap ini menjaga hati dari iri dan dengki yang merusak rezeki. Mengamalkan konsep rezeki menuntut kesabaran dalam proses. Tidak semua hasil bisa dinikmati hari ini. Ada yang harus ditunggu, ada yang harus diperjuangkan lama. Kesabaran ini membentuk karakter yang kuat. Ia memperbaiki hubungan dengan manusia sebagai bagian dari menjaga rezeki. Silaturahmi dirawat, janji ditepati, dan hak orang lain dijaga. Karena banyak pintu rezeki dibuka melalui tangan manusia, tapi dikendalikan oleh Allah. Mengamalkan rezeki juga berarti bijak mengelola apa yang ada. Tidak boros saat lapang, tidak putus asa saat sempit. Ia hidup seimbang, tahu kapan menahan dan kapan menggunakan. Ia menjaga lisan dari keluhan berlebihan. Mengeluh terus-menerus membuat nikmat terasa pahit. Sebaliknya, menjaga lisan melatih hati untuk lebih peka terhadap kebaikan yang masih ada. Mengamalkan konsep rezeki berarti menjadikan doa sebagai kebiasaan, bukan senjata terakhir. Doa dipanjatkan saat lapang dan sempit, saat kuat dan lemah. Doa menjaga hubungan agar tetap hidup. Ia belajar memaafkan, karena dendam hanya mempersempit hati. Hati yang sempit sulit menerima rezeki yang luas. Dengan memaafkan, ia membersihkan ruang batin untuk kebaikan baru. Mengamalkan rezeki juga berarti menjaga waktu. Waktu adalah rezeki yang paling sering disia-siakan. Orang yang sadar rezeki akan menggunakan waktunya dengan lebih bermakna. Ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada satu sumber saja. Ia tahu bahwa rezeki datang dalam banyak bentuk. Dengan sikap ini, ia lebih tahan terhadap guncangan hidup. Mengamalkan konsep rezeki membuat seseorang lebih rendah hati. Ia sadar bahwa apapun yang ia capai bukan murni karena kehebatannya. Kesadaran ini menjaga dirinya dari kesombongan yang merusak. Ia belajar melihat kesulitan sebagai bagian dari pendidikan Allah. Setiap kesulitan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran membawa kedewasaan. Sikap ini membuatnya tidak mudah menyerah. Mengamalkan rezeki juga berarti berani berkata cukup. Cukup dengan yang halal, cukup dengan yang berkah, cukup dengan yang menenangkan. Keberanian ini membebaskan jiwa dari kejaran tanpa akhir. Ia menjadikan rezeki sebagai sarana mendekat kepada Allah. Semakin diberi, semakin tunduk. Semakin lapang, semakin rendah hati. Inilah tanda rezeki yang sehat. Mengamalkan konsep rezeki membuat hidup terasa lebih utuh. Tidak sempurna, tapi bermakna. Tidak bebas masalah, tapi penuh pelajaran. Ia tidak takut kekurangan, karena ia percaya Allah Maha Mencukupkan. Ketakutan diganti dengan ikhtiar, dan kecemasan diganti dengan doa. Mengamalkan rezeki juga berarti siap diuji, karena setiap pemberian membawa tanggung jawab. Ia siap menjaga, bukan hanya menikmati. Ia menutup hari dengan muhasabah. Apa yang sudah disyukuri, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus diserahkan kepada Allah. Muhasabah menjaga arah hidup tetap lurus. Ketika konsep rezeki diamalkan, hidup tidak lagi sekadar tentang mengejar. Hidup menjadi perjalanan yang disadari, dijaga, dan disyukuri. Dan pada akhirnya, rezeki yang sesungguhnya bukanlah apa yang kita kumpulkan, tapi apa yang membentuk kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Jika rezeki membuat iman bertambah, akhlak membaik,
dan hati menenangkan, maka itulah rezeki terbaik yang bisa dimiliki manusia. Pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tapi siapa yang paling benar memahami. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta, tapi selalu datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Ketika hati mulai tenang, langkah terasa ringan, dan iman perlahan menguat. Disitulah tanda bahwa rezeki sedang bekerja dengan cara yang paling indah. Jika hari ini kamu merasa tertinggal, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu dengan cara yang lebih dalam, bukan lebih cepat. Dan jika hari ini kamu diberi kelapangan, jangan lupa merendah. Karena setiap pemberian membawa amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Mari berhenti mengukur hidup dengan ukuran manusia dan mulai melihatnya dengan kacamata iman. Perbaiki niat, jaga usaha, hidupkan doa, dan kuatkan tawakal. Karena rezeki yang sesungguhnya bukan hanya tentang bertambah, tapi tentang berkah, cukup, dan tenang. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mengejar rezeki, tapi juga menjaga agar rezeki itu membawa kita semakin dekat kepada Allah. Dan semoga apapun yang Allah titipkan hari ini menjadi jalan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Amin.